Di video kali ini, saya akan share 5 tahap keputusan pembelian konsumen ya, dan kita mulai sekarang juga. Menguasai 5 tahapan ini ya, maka jualan Anda itu akan menjadi mudah prosesnya. Coba ingat-ingat produk apa sih yang Anda beli secara online akhir-akhir ini. Terus ingat juga proses gimana Anda memutuskan membeli produk tersebut. Misal, saya baru beli HP Samsung A32 ya misalnya. Nah, apa saya beli HP ini tiba-tiba? Enggak kan ya? Ada proses yang membuat saya berakhir membeli produk ini. Pertama, HP saya lemot ya. Saya perlu ganti baru ya dengan spesifikasi yang lebih tinggi dari yang sudah ada. Terus saya googling berbagai model HP ya yang kira-kira sesuai dengan yang saya cari. Akhirnya saya temukan ada 2 HP yang cocok dengan anggaran saya, yaitu sekitar 4 jutaan. Yaitu Samsung A32 dan Poco X3 Pro ini. Akhirnya saya memilih Samsung A32 dengan pertimbangan sudah support jaringan 5G ya, sedangkan Poco X3 Pro belum support jaringan 5G. Nah, proses saya membeli ini disebut dengan tahapan keputusan pembelian. Sekarang, apa aja sih tahapan-tahapan dalam keputusan pembelian ini? 1. Pengenalan masalah atau kebutuhan. Ini adalah tahap pertama dan terpenting dalam pengambilan keputusan konsumen ya. Pembelian itu nggak akan terjadi tanpa pengenalan masalah yang dihadapi dan solusinya serta atau karena kebutuhan. Nah, kebutuhan ini bisa terpicu karena stimulus internal ya, misal seperti haus atau lapar. Atau stimulus eksternal ya, misal karena iklan atau getok tular misalnya. Nah, kalau kasus contoh tadi adalah karena HP saya yang lama itu sudah lemot ya. Jadi saya perlu upgrade ke spesifikasi yang lebih tinggi lagi. 2. Pencarian informasi. Nah, setelah mengenali masalah atau kebutuhan ya, konsumen itu akan mencari informasi produk yang akan memenuhi kebutuhannya. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi terbaik bagi masalahnya. Konsumen ini akan mencari informasi ya, entah melalui media online atau offline ya, atau mungkin bertanya pada temannya. Nah, kalau kasus contoh saya tadi, itu pencarian informasi saya lakukan di marketplace Shopee. 3. Evaluasi alternatif. Konsumen mengevaluasi berbagai alternatif produk ya, memilih produk yang paling cocok dan disukainya. Nah, proses evaluasi ini nggak selalu logis ya kadang. Bisa saja nggak logis ya, karena emosional atau dipengaruhi oleh pendapat-pendapat di luar dirinya ya, misalnya dari testimoni, rekomendasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kasus contoh saya tadi, evaluasi alternatif saya adalah berdasarkan anggaran saya. 4. Keputusan pembelian. Nah, setelah mengevaluasi beberapa opsi, ya konsumen tuh akhirnya nanti membeli salah satu produk yang paling cocok baginya. Nah, salah satunya Philip Kotler itu mengatakan bahwa keputusan akhir ini bisa saja terganggu dalam tanda kutip oleh feedback negatif dari konsumen lain. Misal nih, Anda udah melalui 3 tahap sebelumnya ya. Kemudian hanya karena melihat ada ulasan yang mengatakan produk tersebut itu jelek ya, nggak bagus ya, bisa saja Anda tiba-tiba mengubah pilihan atau nggak jadi gitu. Tapi ini nggak selalu ya, karena ada juga yang memutuskan karena ada keunggulan yang paling menonjol di antara pilihan yang ada. Nah, kalau contoh kasus saya tadi, keputusan saya ya berdasarkan keunggulan karena support jaringan 5G. 5. Pasca pembelian. Setelah membeli, biasanya konsumen itu akan membandingkan produk yang dibelinya dengan ekspektasi sebelumnya. Ya bisa saja mereka puas, atau bahkan sebaliknya malah nggak puas. Seringkali terjadi juga konsumen itu mengalami semacam disonansi kognitif ya. Mereka merasa bahwa mungkin kalau
dia beli produk yang lain itu akan lebih baik ya. Nah, kalau konsumen puas biasanya cenderung akan membeli ulang. Bahkan merekomendasikan produk yang sama mungkin ke teman-temannya, saudaranya dan lain sebagainya. Nah, sehingga terciptalah loyalitas. Sementara kalau nggak puas, ya mungkin konsumen ini malah akan share review yang negatif. Tentu saja nggak semua konsumen melalui kelima tahap ini ya dalam membeli semua produk. Kalau seseorang pengen beli madu ya misalnya dan udah tahu merek madu favoritnya, ya bisa saja si konsumen ini langsung ke tahap 4 yaitu keputusan pembelian, melewati tahap mencari informasi dan evaluasi. Nah, memahami 5 tahap keputusan pembelian ini akan sangat membantu Anda mengetahui apa yang harus dilakukan ya agar konsumen membeli produk Anda. Memahami tahap-tahap ini juga membantu Anda untuk menentukan tahap-tahap dalam konten promosi produk ya. Yaitu misalnya yang pertama itu menyadarkan konsumen ya akan masalah atau kebutuhannya ya. Kemudian yang kedua menyediakan informasi atau wawasan tentang produk Anda. Yang ketiga memberikan alasan ya kenapa produk Anda lebih baik ya daripada kompetitor. Nah, yang keempat ya bisa mengajak konsumen untuk membeli produk Anda. Inilah pentingnya bikin promosi dengan konten edukasi secara bertahap ya, mulai dari menyadarkan konsumen akan sebuah masalah dan kebutuhannya ya sampai mereka itu membeli produk Anda. Jangan lupa target market juga harus pas mantap dulu ya, biar nggak salah sasaran. Nah, kalau bicara target market, saya sarankan Anda lanjut tonton video studi kasus saya menemukan target market di pojok kanan atas ini, atau cek linknya di deskripsi. Ada pertanyaan? Seperti biasa silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.